Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, soal penegakan hukum selalu dikatakan bahwa kuncinya adalah bagaimana penegakan itu dan bagaimana menjatuhkan sanksi supaya ada efek jera, ada deterrent effect. Tapi kalau soal protokol COVID-19 ini yang dilanggar, kemudian diminta dihukum, orang suka bilang begini, Mas, loh ini kan masih belum melanggar, aturannya kan nggak terlalu jelas juga. Atau ada yang mengatakan begini, excuse malah, kita ini sudah stres, kita harus dikunci di rumah 2 bulan, dan kita harus berjalan ini. Nah, janganlah dihukum dengan keras. Bagaimana, Mas? Ya, kalau kita lihat belakangan ini kan beberapa daerah kan mengeluarkan peraturan ya. Artinya bahwa peraturan itu mengatur secara rinci sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar PSBB. Dan sanksi-sanksi yang dibuat sebenarnya jauh lebih ringan ketimbang sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kalau di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu kan bisa dipidana 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Kalau di peraturan Gubernur DKI misalnya, itu bagi mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum, itu kan paling tidak maksimal hanya didenda 250.000. Dan itu sudah diterapkan, tidak hanya berupa denda administratif, tetapi juga sanksi hukuman sosial, menyapu jalan misalnya, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah DKI. Itu memberikan efek jera tidak hanya menyapu jalan, apa susahnya, Mas? Sebenarnya kan dalam situasi kayak begini pemerintah juga dalam posisi yang serba salah sulit ya. Artinya kalau betul-betul mengacu pada Undang-Undang kekarantinaan kesehatan, itu kan sanksinya ya sangat cukup berat lah. Keras ya. Dan saya pikir tidak tepat ya kalau kita terapkan juga kepada masyarakat yang dalam situasi yang sangat sulit juga. Artinya sebenarnya ini sudah cukup sepadan dengan apa yang dilakukan oleh para pelanggar. Dan kemarin kalau tidak salah pemerintah DKI juga menghukum McDonald yang di Sarinah ya, ketika terjadi kerumunan massa itu didenda 10 juta dan itu aturannya memang begitu. Ketika 10 juta? Ketika restoran atau rumah makan yang mengundang kerumunan itu denda maksimal 10 juta. 10 juta kecil, Mas, untuk perusahaan sebesar itu. Iya, betul. Kalau dari sisi nilai kan kecil, tapi dari sisi untuk image segala macam kan juga berpengaruh paling tidak kan. Ketika sebuah perusahaan mendapat denda meskipun tidak terlalu besar dari sisi nominal, tetapi itu sebuah catatan buruk saya pikir seperti itu. Masalahnya begini, Mas Jaka, kalau kita melihat gambar yang kita tayangkan ini, bagaimana kemarin di Terminal 2 ya kalau tidak salah di Bandara Soekarno-Hatta, itu orang sudah tidak ada lagi physical distancing itu. Sudah nempel-nempel untuk ngantri masuk ke dalam. Nah, kalau saya berpikir begini, karena tidak ada ketakutan sama sekali bahwa dengan berdekatan itu resiko menulari menjadi lebih besar. Ada usulan begini, Mas, bisa tidak kemudian kita tayangkan, walaupun mungkin nanti akan dikecam juga ya, ini tidak memenuhi menghormati hak asasi manusia. Kita sebarluaskan bagaimana penderitaan orang yang kena COVID atau bahkan kesedihan keluarga. Yang sampai keluarganya sampai harus berpulang begitu, supaya ini membuat efek jera bagi orang-orang lain. Ya, itu salah satu solusi dan saya pikir selama ini kita terlalu menganggap COVID itu sesuatu yang kurang menakutkan. Sudah lama kita melakukan hal seperti itu sehingga ya sebagian besar rakyat kita menganggap sepele persoalan ini kan. Padahal kan COVID jelas-jelas sebuah virus yang sangat menular dan mematikan. Buktinya di seluruh dunia sudah ratusan ribu orang meninggal. Di negara kita juga sudah cukup banyak. Bahkan kalau kita lihat perkembangan terakhir penyebaran virus ini kan semakin bertambah di negara kita. Mereka yang positif sekarang sudah 16.000 di negara kita. Bahkan 2 hari lalu angka penambahannya termasuk yang tertinggi 600 orang lebih. Kemarin juga 500 orang lebih. Artinya bahwa virus ini masih sangat nyata menjadi sebuah ancaman yang harus kita sikapi dengan sangat serius. Mungkin kalau kita belum bisa menumbuhkan kesadaran adalah cara lainnya benar-benar membatasi dulu. PSBB ini tidak usah dilonggarkan lah sama sekali begitu. Tapi apa bisa kita lakukan? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kita coba dengarkan pendapat masyarakat ya Mas ya, ke pemirsa Metro TV bagaimana tentang menghukum pelanggar protokol COVID-19. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana nih Pak, bisa tidak kita menghukum pelanggar protokol COVID-19 menurut Anda Pak? Sulit Pak, gini, yang dilanggar itu kebijakan menteri atau peraturan Pemda. Ini kan antara menteri dan Pemda, antar menteri dengan menteri dan Pemda sendiri juga sudah berbeda-beda. Coba hukuman sosial, walau pakai jaket rompi kuning, itu tidak membuat efek jerak. Hukuman badan menjadi masalah karena pidananya di mana? Yusri bilang pelanggaran PSBB itu tidak ada pidananya. Kemudian hukuman denda bagi perorangan ini juga sulit, udah susah, nggak punya uang ya dia pasang badan aja gitu ya. Kemudian yang penting sebenarnya kalau kita lihat McDonald itu dihukum, tapi orang yang ratusan orang itu ya santai-santai aja, nggak ada ketegasan di sini loh. Kemudian pelonggaran Mas ya, harus ada surat sehat COVID, harus ada surat dinas. Oh Indonesia ini ahlinya memalsukan, ijazah bisa dipalsukan, kemudian KTP dipalsukan. Kalau itu hanya selembar saya sendiri bisa bikin Mas, dengan logo-logo kantor-kantor mana. Nah ini sulit bagi petugas melakukan cross check, apalagi kalau di airport makan waktu kan, padahal pesawat harus berangkat gitu loh. Nah ini sulit. Nah saya ngalamin sendiri Mas, soal roda 2 ya. Kakak saya datang malam-malam mau pulang ke Jalan Tambak, saya mau antar, tapi saya nggak satu KTP, gimana nggak satu alamat gitu. Padahal kata kandung dan jelas kita memang bukan orang yang kena COVID. Nah ini naik Gojek nggak ada Gojek, naik Grab nggak ada uang, ini kan sulit. Menurut saya damai dengan COVID menurut Jokowi itu bagus, tapi jangan buru-buru, tunggu sampai kurvanya menurun tajam. Mana yang lebih prioritas, kesehatan atau ekonomi gitu loh. Baik, damai boleh tapi tidak boleh terburu-buru. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Ondo ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Jaka. Jadi yang jadi masalah begini, saya sebenarnya tidak ingin bicara lagi, sudah terlalu lama, 6 tahun di Metro. Nah tapi kok tidak enak hati saya kalau tidak bicara. Jadi masalahnya begini, bahwa kita menangkap yang namanya PSBB itu bersifat persuasif, edukatif, dan preventif. Sehingga bukan deadlock. Kalau deadlock kita langsung memberikan sanksi hukum positif. Tapi kalau ini sanksi moral. Nah untuk itulah maka NU dan Muhammadiyah sudah memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa NU minta ada data yang konkret, faktual, aktual mengenai zona merah, zona hijau. Lalu Muhammadiyah sudah memberikan petunjuk kepada anggotanya khususnya dan masyarakat Indonesia apa yang seharusnya diketahui dan apa yang seharusnya diperbuat. Dan keadaan kita sekarang sudah gawat berat loh. Kalau hukum positif mau diterapkan, bagaimana mau bayar mikir? Dia urus masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kemudian religiositas dan politik. Yang terakhir, saya meramalkan, memprediksi akan terjadi gejolak besar nanti kalau urusan politik yang tersembunyi, hubungannya dengan Cina dan PKI. Ini kalau dibiarkan akan lebih besar. Yang lebih lucu lagi itu Menkum dan HAM, Menkum dan HAM itu telah membebaskan para narapidana. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Selamat pagi Pak Edward, silakan. Padahal berdasarkan berita di TV dalam beberapa bulan terakhir ini disadari betul bahwa COVID-19 ini sudah membawa korban yang luar biasa. Baik korban nyawa, korban ekonomi, luar biasa. Tetapi memang ada aturan, kadang-kadang yang bertentangan, yang logika kita kadang-kadang kita nggak terima. Ojek, kendaraan roda 2 berboncengan boleh asal satu alamat. Tapi supir mobil harus duduk di belakang, kan aneh ini. Ya, jadi ini memang ada aturan yang kadang-kadang membuat orang bisa mengadakan perlawanan terhadap sanksi-sanksi yang diberikan. Itu yang benar. Tetapi harapan saya beginilah. Kita hendaknya seluruh masyarakat, mulai tokoh-tokoh masyarakat yang terkecil, memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa
Corona ini tidak pandang bulu, jangankan rakyat biasa, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Italia aja kena gitu loh, yang punya pengamanan yang safety yang sangat baik. Nah, jadi mohon hati-hati bahwa apalagi di saat mudik sekarang, seperti kita lihat di lapangan terbang Bandara Soekarno-Hatta kemarin, itu bersesak begitu. Saya khawatir mereka jadi kurir-kurir, karena yang pulang itu kebanyakan yang muda-muda, yang badannya masih besar. Mereka membawa menjadi kurir untuk di daerah. Nah, di dalam kurva yang sudah melandai ini, janganlah kita terbuai bahwa kita akan segera melonggarkan. Jangan. Saya khawatir setelah Lebaran nanti, kalau mereka betul-betul tidak ada selektif, seperti yang disampaikan mereka cuma dapat surat palsu tentang keterangan bebas dari COVID semua, ini akan membawa bencana yang besar di daerah-daerah. Kasihan dengan keluarga. Tolong sadari betul seluruh masyarakat. Janganlah Anda jadi penyumbang kehancuran di bangsa ini. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pemirsa, benar-benar yang menelpon ini benar-benar sadar bahayanya. Tapi masalahnya masyarakat luas yang terutama yang membandel begitu, yang melanggar aturan ini, apa tidak sadar, apa sudah tidak peduli lagi? Bagaimana Mas Eka? Ya, saya pikir ya mereka masih menganggap remeh ya. Artinya katanya kalau meninggal itu urusan Tuhan lah. Saya pikir itu kan sebuah sikap yang ya tidak dibenarkan oleh semua agama. Nihilisme itu ya? Ya, nihilisme kan tidak bagus dalam menyikapi pandemi yang sangat berbahaya seperti ini. Dan yang pasti bahwa sebenarnya kan ada dua pilihan. Apakah kita ingin cepat-cepat keluar dari pandemi seperti ini, atau kita ingin berlama-lama. Kalau ingin kita cepat-cepat keluar sehingga kita bisa recovery, bisa bangkit, bisa kembali menata kehidupan secara normal lagi ya, kita harus patuh pada semua upaya untuk memutus mata rantai penyebaran. Tetapi kalau kita masih ingin berlama-lama dan dipastikan akibatnya akan semakin parah, ya kita abai. Saya pikir itu sebuah pilihan dan semestinya kita milih agar kita cepat-cepat keluar dari pandemi. Kalau kita masih tetap menganggap remeh, masih tetap mengabaikan upaya-upaya PSBB misalnya, ya kita bersiap-siap untuk lebih lama lagi berhidup dalam ancaman seperti ini. Saya pikir ini harus kita camkan betul. Pertama, soal penegakan hukum pemerintah harus betul-betul tegas. Tetapi di lain sisi pemerintah jangan juga membuat celah yang membuat masyarakat itu melanggar hukum, melanggar aturan-aturan PSBB. Seperti kemarin yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Kok saya ragu ribuan orang itu betul-betul semuanya memenuhi persyaratan untuk berpergian. Kok agak aneh gitu gitu. Dan itu sebuah masalah yang sangat serius menurut saya. Tidak hanya kemarin, laporan reporter kami dini hari tadi sampai sekarang itu masih terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta. Masih terjadi lagi? Meskipun sudah ada jarak ya, kalau kemarin kan sangat rapat. Hari ini tuh tapi masih mengular, masih puluhan meter katanya. Saya pikir ini kan dampak dari pelonggaran yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan kembali transportasi publik. Kalau usulan itu Mas Jaka menyebarluaskan gambaran betapa menyakitkannya, betapa mematikannya penyakit ini, seperti kalau kita lihat bungkus rokok, itu sudah banyak foto orang-orang yang menjadi korban. Mohon maaf, ada yang mungkin menjadi penyakitnya parah begitu, atau yang bahkan sampai meninggal. Itu bagaimana? Ya, kalau kita baca beberapa testimoni mereka yang pernah terjangkit virus corona, itu kan sangat menyakitkan loh. Mereka berhari-hari, bahkan bisa sampai sebulan mereka harus mengurung diri di sebuah kamar atau di tempat isolasi, tidak bisa berhubungan dengan saudara-saudara, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Itu kan sebenarnya sebuah pelajaran bagi kita untuk tidak mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin karena jarang kita dengar, kita lihat, akhirnya jadi cenderung lupa. Betul. Dan saya pikir pemerintah saatnya mengkampanyekan bahwa COVID ini betul-betul berbahaya. Jangan lagi mengkampanyekan bahwa kita akan dalam tanda kutip tidak terlalu takut dengan COVID seperti awal-awal ketika wabah masuk ke Indonesia. Karena dengan begitu masyarakat mungkin masyarakat kita itu kan kadang mereka akan takut karena kalau ditakut-takutin kan. Kalau tidak ditakut-takutin ya mereka cuek saja. Seperti kalau kita lihat sekarang
tadi Bung Leo katakan ketika menuju ke kantor lalu lintas juga semakin ramai meskipun tidak seperti biasanya, itu kan menunjukkan bahwa ya sebenarnya masih banyak yang belum takut dengan COVID-19 ini. Padahal COVID ini jelas sangat menakutkan. Bahkan WHO mengatakan akan terjadi situasi ini dalam waktu yang sangat lama. Bahkan virus ini tidak akan hilang. Artinya selama belum ada vaksin, selama belum ada obat ya kita harus bersiap-siap untuk menghadapi situasi yang terburuk. Kalau tadi usulan Pak Edward atau Pak Ikhwan ya mengatakan atau Pak Ondo mengatakan bahwa ini waktunya tokoh-tokoh masyarakat benar-benar hadir dan mengatakan kepada anggota masyarakat yang menjadi pengikutnya begitu, yang dia bisa pengaruhi untuk tidak main-main dengan corona. Kok itu sudah terlihat atau belum, Mas? Ya sebenarnya sudah ya. Sudah. Artinya organisasi-organisasi keagamaan sudah berkali-kali melakukan imbauan betapa berbahayanya COVID-19, juga tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi faktanya kan ya masih banyak pengabaian. Makanya paling tidak ada dua solusi yang bisa dilakukan. Pertama tadi soal penegakan hukum terhadap para pelanggar. Meskipun mungkin dari lihat sanksinya juga tidak terlalu berat, tapi mudah-mudahan bisa menimbulkan efek jerah. Kemudian juga sekali lagi pemerintah jangan melakukan hal-hal yang justru membingungkan masyarakat. Harus konsisten. Harus konsisten. Dengan demikian masyarakat juga semakin percaya dengan pemerintah bahwa kita harus betul-betul serius dalam menangani COVID. Kalau pemerintahnya juga antar institusi, antar kelembagaan masih saling beda pendapat, masih saling menganulir keputusan, ya saya pikir masyarakat juga tidak akan terlalu percaya lagi. Baik, semoga dalam perjalanan ini bisa kita perbaiki dan kita bisa patuh ya. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di studio. Selamat pagi. Pemirsa, kita harus menerima kenyataan bahwa COVID-19 akan terus-menerus mengancam kehidupan hingga vaksin tersedia. Artinya, sejumlah norma berbasis protokol COVID-19 dengan pengawasan ketat harus dipertahankan meski nantinya status darurat sudah usai. Kepatuhan dan kesadaran setiap orang untuk mematuhi protokol yang ada adalah wujud dari kepedulian untuk melindungi kesehatan kolektif masyarakat hingga pandemi ini berakhir. Mari kita selamatkan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.